Kamu tentu pernah pergi ke pasar, bukan? Eits, jangan berpikir kalau pasar itu identik dengan becek-becekan saja. Ketika kamu belanja online, itu juga termasuk pasar loh. Kamu lihat, di pasar ini ada penjual, pembeli, dan barang-barang yang diperjualbelikan. Iya, pasar itu tempat bertemunya calon penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Meski kamu taunya pasar itu bangunan yang ada penjual dan pembelinya, kamu salah. Karena pasar itu bukan hanya bangunan fisik yang terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, tetapi juga termasuk pasar abstrak yang tidak dapat kita sentuh ataupun kita lihat fisiknya. Pada setiap pasar barang terdapat berbagai bentuk persaingan, baik persaingan yang sangat ketat, persaingan longgar, persaingan yang sangat lemah, maupun pasar tanpa persaingan. Persaingan ini dapat berupa persaingan antar pembeli maupun persaingan antar penjual. Persaingan antar penjual itu mengakibatkan terdapat berbagai jenis pasar. Apakah kamu sudah tahu? Kalau belum, aku akan mengajakmu melihat berbagai jenis pasar barang. Kamu lihat, banyak penjual dan pembeli di sini. Iya, penjual di sini tidak dapat menguasai pasar atau menentukan harga pasar. Akan tetapi mereka hanya dapat menyesuaikan harga produksinya dengan harga pasar yang berlaku. Sebaliknya, jumlah pembelian seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian pasar seluruhnya. Nah, sebagai konsekuensi, harga di pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar seperti ini disebut dengan pasar persaingan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video yang akan membawa kita menyelami dunia pasar persaingan sempurna. Perkenalkan, saya Putri Kurniasyam dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Timur Makassar. Jadi hari ini kita akan membahas model pasar yang sering disebut sebagai pasar impian oleh para ekonom. Semuanya siap? Kenapa sih pasar ini penting? Pasar adalah jantung aktivitas ekonomi, tempat alokasi sumber daya. Pasar persaingan sempurna ini adalah model teoritis yang sangat ideal, berfungsi sebagai tolak ukur atau benchmark efisiensi pasar. Dengan memahaminya, kita bisa menganalisis pasar yang sesungguhnya dan implikasi kebijakannya. Hari ini kita akan membahas 5 pertanyaan besar. Apa definisi atau ciri utamanya, bagaimana mekanisme dan penentuan harga dan outputnya bekerja, apa keuntungan dan kerugiannya, bagaimana perilaku produsen beradaptasi dalam jangka pendek dan panjang, dan apa relevansinya di dunia nyata dan implikasi kebijakannya. Mari kita mulai dari dasarnya. Apa itu pasar? Dalam ilmu ekonomi, pasar bukan cuma tempat fisik, tapi mekanisme kompleks di mana kekuatan penawaran dari penjual dan permintaan dari pembeli bertemu dan berinteraksi untuk menentukan harga serta jumlah barang atau jasa. Interaksi ini tidak harus tatap muka. Contohnya, e-komersi atau bursa efek. Nah, esensinya adalah tawar-menawar yang mengarah pada harga dan kuantitas keseimbangan. Bentuk pasar diklasifikasikan berdasarkan tingkat persaingan. Kita punya 2 kategori utama, yaitu ada pasar persaingan sempurna, di mana kompetisi super ketat, tidak ada pemain yang bisa mempengaruhi harga. Ini akan kita bahas hari ini. Dan yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Ada satu atau lebih karakteristik pasar sempurna yang tidak terpenuhi, sehingga ada pihak yang punya kekuatan untuk mempengaruhi harga. Ini dia bintang utama kita. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang sangat ideal secara teoretis. Apa saja karakter utamanya yang membuatnya sempurna? Yang pertama, penjual dan pembeli yang sangat banyak. Tidak ada satupun individu atau perusahaan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Kalau penjual naikkan harga, pembeli langsung kabur ke yang lain. Yang kedua, ada produk homogen atau yang disebut dengan identik. Barangnya sama persis, tidak ada perbedaan kualitas, merek, ataupun fitur. Konsumen tidak punya preferensi khusus dan hanya akan memilih berdasarkan harga. Contohnya, pasar komoditas pertanian seperti beras atau gandum. Yang ketiga,
kebebasan masuk dan keluar pasar. Gampang banget untuk masuk atau keluar pasar. Yang keempat, informasi sempurna. Semua orang tahu semua harga dan kualitas. Dan yang terakhir adalah penjual dan pembeli adalah price taker. Mereka hanya bisa menerima harga yang ditentukan pasar, tidak bisa mengatur harga. Nah, kalau pasar sempurna itu ideal, maka pasar tidak sempurna itu lebih realistis. Di pasar ini ada pihak yang punya kekuatan untuk mempengaruhi harga karena ada salah satu karakteristik pasar sempurna yang tidak terpenuhi. Ada 3 jenis utama, yaitu pasar monopoli, oligopoli, dan pasar monopolistik. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, pasar monopoli, di mana cuma ada satu penjual tunggal yang menguasai seluruh penawaran. Mereka price maker karena produknya unik dan ada hambatan masuk yang sangat tinggi. Contoh, misalnya adalah PLN atau PDAM. Yang kedua adalah pasar oligopoli, di mana didominasi oleh beberapa penjual besar. Contohnya industri telekomunikasi, ada interdependensi tinggi antara perusahaan. Keputusan satu mempengaruhi keputusan lainnya. Dan yang terakhir adalah pasar persaingan monopolistik. Banyak penjual tapi produknya terdiferensiasi, beda merek, desain, dan layanannya. Contohnya itu industri restoran atau smartphone. Lihat itu, ada pasar yang sedikit penjualnya, tapi sangat banyak pembeli. Ini sih ciri pasar persaingan tidak sempurna, di mana dalam pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi beberapa jenis loh. Kamu lihat pom bensin ini, ada banyak kendaraan yang mengantri untuk membeli bahan bakar. Kamu mungkin tahu kalau seluruh pom bensin di Indonesia ini dikelola oleh Pertamina. Ternyata Pertamina itu juga termasuk pasar loh. Pertamina termasuk pasar monopoli. Sesuai namanya, pasar ini hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Perusahaan monopoli menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Selain Pertamina, ada PLN dan PT KAI. Itu juga termasuk pasar monopoli loh. Kita geser yuk ke perusahaan air mineral itu. Wah, ternyata mereka hanya menjual air mineral saja ya. Oh iya, aku ingat. Tidak hanya perusahaan ini saja yang menjual air mineral, tapi ada yang lain juga. Nah, kalau ciri seperti ini, kamu bisa menyebutnya dengan pasar oligopoli. Berbeda dengan pasar monopoli tadi, pasar oligopoli ini dikuasai oleh beberapa perusahaan. Namun jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Kamu lihat berbagai motor di dealer itu, sejenis kan? Eits, tapi ternyata motor itu satu sama lainnya berbeda merek loh. Nah, ini bisa kamu sebut dengan pasar monopolitis, di mana beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa, namun karakteristiknya berbeda-beda. Produsen juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar, tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasar monopoli dan oligopoli. Selanjutnya mari kita lihat perbandingan cepat dari keempat pasar ini dalam tabel berikut. Jadi, yang pertama ada jumlah penjual. Sangat banyak di pasar sempurna dan monopolistik, satu di monopoli dan beberapa di oligopoli. Dalam karakteristik jenis produk, homogen di sempurna, unik di monopoli, terdiferensiasi di monopolistik, dan bisa keduanya di oligopoli. Dan yang keempat ada karakteristik kontrol atas harga. Tidak ada di pasar sempurna atau price taker, penuh di monopoli atau price maker, terbatas di oligopoli dan monopolistik. Dan yang keempat, karakteristik hambatan masuk. Sangat mudah di pasar sempurna, relatif mudah di monopolistik, tinggi di oligopoli, dan sangat tinggi atau mutlak di monopoli. Kita balik lagi ke pasar sempurna. Definisi kunci dari pasar ini adalah struktur pasar yang ditandai oleh jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, informasi sempurna tentang produk dan harga, produk yang homogen atau identik, dan tidak ada hambatan berarti untuk masuk atau keluar dari pasar. Selanjutnya kita breakdown lebih dalam ciri-ciri utamanya. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli.
Jumlahnya super banyak, memastikan tidak ada individu yang bisa mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, produk homogen. Produknya identik, membuat konsumen tidak punya preferensi merek dan hanya fokus pada harga. Dan yang ketiga, informasi sempurna. Semua pelaku pasar punya akses penuh dan lengkap ke informasi harga dan kondisi pasar. Ini memastikan tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain. Yang keempat, tidak ada hambatan keluar masuk pasar. Perusahaan baru bisa dengan mudah masuk ke industri dan yang merugi bisa mudah keluar. Dan yang terakhir, harga sebagai penentu atau price taker. Ini ciri paling penting, harga ditentukan oleh kekuatan kolektif permintaan dan penawaran pasar dan semua pihak harus menerima harga tersebut. Di pasar sempurna, siapa yang menentukan harga? Interaksi antara produsen dan konsumen. Jadi, perilaku konsumen karena produk homogen dan informasi lengkap. Konsumen selalu dicari harga terendah untuk memaksimalkan kepuasan. Dan dari perilaku produsen, yaitu mereka menjadi price taker dan tujuannya memaksimalkan keuntungan. Mereka akan menyesuaikan jumlah output berdasarkan harga pasar. Keseimbangan pasar terjadi saat kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan pada harga tertentu. Di titik ini, harga stabil. Secara grafis, keseimbangan tercapai di titik perpotongan antara kurva permintaan pasar atau demand dan penawaran pasar atau supply, di mana harga ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran pasar secara keseluruhan. Kalau ada ketidakseimbangan, permintaan melebihi penawaran atau kelebihan permintaan, konsumen bersedia membayar lebih, harga akan naik. Kenaikan harga merangsang produsen untuk menawarkan lebih banyak sampai tercapai keseimbangan baru. Penawaran melebihi permintaan atau kelebihan penawaran, yaitu produsen bersaing menekankan harga turun. Penurunan harga mendorong konsumen beli lebih banyak dan produsen kurangi penawaran sampai seimbang lagi. Kurva permintaan dan penawaran pasar dapat dilihat dari gambar yang ada pada layar, di mana kurva penawaran atau demand menurun dari kiri atas ke kanan bawah menunjukkan hubungan negatif antara harga dan kuantitas yang diminta. Ini adalah agregasi dari semua permintaan individu di pasar. Dan kurva penawaran pasar atau supply menaik dari kiri bawah ke kanan atas menunjukkan hubungan positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Ini adalah agresi dari semua penawaran perusahaan individual di pasar. Jadi keseimbangan pasar berada pada titik perpotongan antara kurva permintaan pasar dan penawaran pasar, menentukan harga keseimbangan atau PE dan kuantitas keseimbangan atau QE untuk seluruh pasar. Dapat dilihat bahwa kurva permintaan pasar berada pada garis berwarna biru dan kurva penawaran berada pada garis berwarna merah, dan titik keseimbangan pasar berada pada tengah garis putus-putus. Kurva permintaan dan penawaran perusahaan individual. Jadi kurva permintaan perusahaan atau demand di pasar persaingan sempurna, kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan individual berbentuk horizontal atau elastis sempurna pada tingkat harga pasar atau PE. Dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu kurva permintaan perusahaan berada pada garis putus-putus berwarna biru yang ada di tengah. Dan ini karena perusahaan adalah price taker, mereka harus menerima harga yang sudah ditentukan oleh pasar. Perusahaan bisa menjual berapapun kuantitas pada harga pasar tersebut tanpa mempengaruhi harga. Harga sama dengan pendapatan rata-rata sama dengan pendapatan marginal. Karena harga konstan bagi perusahaan individual, maka setiap unit tambahan yang dijual akan menambah pendapatan sebesar harga tersebut. Oleh karena itu, kurva permintaan perusahaan juga merupakan kurva pendapatan rata-rata dan pendapatan marginal. Dapat dilihat pada gambar di samping, di mana garis berwarna merah itu merupakan kurva biaya marginal atau MC, dan garis berwarna kuning merupakan kurva biaya variabel rata-rata atau AFC.
Pasar persaingan sempurna sering disebut ideal karena efisiensinya, di mana yang pertama efisiensi alokatif. Sumber daya dialokasikan sebagai preferensi konsumen. Ini terjadi karena harga sama dengan biaya marginal. Artinya, nilai yang diberikan konsumen sama persis dengan biaya produksi unit terakhir. Tidak ada kelebihan atau kekurangan produksi. Yang kedua, produktif. Efisiensi produktif, di mana barang diproduksi dengan biaya rata-rata terendah atau AC-min. Dalam jangka panjang, perusahaan berproduksi di titik paling efisiensi. Ini memaksa perusahaan untuk terus mencari cara produksi seefisien mungkin. Namun ada juga kelemahannya, di mana yang pertama sulit ditemukan di dunia nyata. Sangat sedikit produk yang benar-benar homogen. Pasar sempurna ini lebih banyak teori daripada praktik. Yang kedua, tidak ada konsentrasi kekuatan pasar. Meskipun ini kelebihan, tidak adanya konsentrasi kekuatan pasar memastikan tidak ada satupun perusahaan yang dapat mendominasi pasar atau menetapkan harga secara sepihak. Meskipun ideal secara teoritis, model ini memiliki beberapa kelemahan yang membuatnya tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan di dunia nyata. Yang pertama, adanya ketidaksesuaian dengan kenyataan di dunia nyata. Yang kedua, ada kurangnya inovasi dan diferensiasi. Dan yang ketiga, eksternalitas dan barang publik. Dan yang terakhir, distribusi pendapatan yang tidak merata atau potensi. Pasar persaingan sempurna ini masuknya pengusaha baru menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah pada harga yang sama, sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin bertahan harus mencapai ongkos produksi minimum. Dengan demikian, efisiensi produksi selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Tak hanya itu, pasar persaingan sempurna ini juga mempunyai kelebihan dengan memberi kebebasan dalam bertindak. Namun demikian, pasar persaingan sempurna juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat mendorong inovasi. Ini analisis kesejahteraan konsumen dan produsen menggunakan konsep surplus untuk menganalisis kesejahteraan. Jadi surplus dari sisi konsumen atau consumer surplus, di mana selisih antara harga maksimum yang tersedia dibayar konsumen dan harga pasar yang sebenarnya dibayar. Area di bawah kurva permintaan dan di atas harga pasar. Jadi surplus dari sisi produsen, yaitu producer surplus, di mana selisih antara harga pasar yang diterima produsen dan harga minimum yang bersedia diterima produsen atau biaya marginal. Area di atas kurva penawaran dan di bawah harga pasar. Jadi dalam pasar persaingan sempurna, jumlah surplus konsumen dan surplus produsen dimaksimalkan. Tidak ada deadweight loss atau kerugian kesejahteraan. Jadi konsumen mendapatkan barang dengan harga serendah mungkin dan produsen hanya mendapatkan laba normal. Total kesejahteraan sosial berada pada tingkat maksimum. Dapat dilihat perilaku produsen dalam jangka pendek dan jangka panjang, di mana produsen bertujuan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian berdasarkan kapasitas yang ada. Dalam jangka pendek, setidaknya ada satu faktor produksi yang bersifat tetap. Dapat dilihat analisis keuntungan atau kerugian dari kurva di atas, di mana dalam jangka pendek, laba supernormal sama dengan P lebih dari AC. Yang kedua ada laba normal atau P sama dengan AC. Yang ketiga dari sisi kerugiannya itu P kurang dari AC, namun tetap berproduksi jika P lebih besar dari AVC min. Dan yang terakhir titik tutup usaha atau shutdown point, yaitu P kurang dari AVC min. Perilaku produsen dalam jangka pendek dan jangka panjang dapat dilihat dari sisi jangka panjang lagi, yaitu semua faktor produksi bersifat variabel. Perusahaan dapat masuk atau keluar industri, di mana kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC atau long run average cost juga berbentuk
U, di mana mempresentasikan biaya rata-rata terendah untuk setiap tingkat output ketika semua faktor dapat disesuaikan. Jadi, keseimbangan jangka panjang terjadi ketika semua perusahaan memperoleh laba normal atau zero economic profit. Tidak ada insentif untuk masuk atau keluar. Kondisi keseimbangan P sama dengan MC sama dengan AC min. Setiap perusahaan berproduksi pada skala efisien minimum dan industri mencapai efisiensi alokatif dan produktif. Yang terakhir adalah kurva pendapatan, di mana pasar persaingan sempurna karena perusahaan adalah price taker, harga jumlah per unit adalah konstan. Jadi, pendapatan total itu sama dengan P kali Q, dan pendapatan rata-rata sama dengan AR sama dengan TR dibagi dengan Q sama dengan P, dan pendapatan marginal sama dengan pendapatan tambahan dari menjual satu unit output ekstra, atau MR sama dengan TR dibagi dengan Q. Nah, karena harga konstan maka P sama dengan AR sama dengan MR. Ini berarti kurva permintaan dihadapi oleh perusahaan individual di pasar persaingan sempurna adalah garis horizontal pada tingkat harga pasar. Dapat dilihat pada gambar kurva yang ada di bawah. Garis horizontal itu menandakan harga konstan. Pasar sempurna ini tetap relevan sebagai tolak ukur vital untuk mengevaluasi kinerja pasar lain. Implikasi kebijakannya, pemerintah bisa mendorong persaingan, mengurangi regulasi yang menghalangi masuknya pemain baru, dan melindungi konsumen di pasar yang tidak sempurna. Implementasi terbatas karena asumsi ideal sulit dipenuhi. Diferensiasi produk nyata, yaitu produk memiliki ciri khas yang menciptakan sedikit kekuatan monopoli bagi penjual. Yang kedua, simetris informasi yang jarang sempurna. Konsumen dan produsen mungkin tidak memiliki semua data. Yang ketiga, hambatan masuk yang beragam. Modal besar, regulasi, paten, merek kuat, atau teknologi kompleks menjadi hambatan. Yang keempat, skala ekonomi. Banyak industri memerlukan skala besar untuk efisiensi, mengarahkan ke oligopoli atau monopoli alami. Dan yang terakhir, inovasi dan riset dan pengembangan, yaitu insentif rendah untuk investasi R dan D karena keuntungan ekonomi nol dan mudah ditiru. Aplikasi kebijakan ekonomi memberikan kerangka kerja penting bagi pembuat kebijakan, di mana yang pertama tolak ukur efisiensi berfungsi sebagai benchmark ideal untuk efisiensi alokatif dan produktif, yaitu mengidentifikasi area intervensi. Yang kedua, dasar untuk kebijakan anti monopoli. Menyoroti bahaya kekuatan monopoli, pemerintah dapat mempromosikan persaingan. Yang ketiga, deregulasi dan liberalisasi pasar, mengurangi peraturan atau membuka pasar untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan harga. Yang keempat, subsidi dan pajak untuk eksternalitas, yang itu menginternalisasi biaya atau manfaat eksternalitas atau polusi agar mendekati hasil efisiensi atau efisien secara sosial. Dan yang terakhir, perlindungan konsumen. Di pasar tidak sempurna, konsumen mungkin memerlukan perlindungan melalui regulasi harga atau standar kualitas. Kesimpulannya, pasar sempurna adalah model ideal di mana pesaing maksimal dan efisiensi optimal tercapai. Ciri-ciri uniknya yaitu homogen, price taker, dan bebas hambatan. Meskipun jarang ada dalam bentuk murni, model ini penting sebagai dasar analisis ekonomi kita. Jadi itulah tadi kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan pada video hari ini. Kalian juga dapat membaca kesimpulan yang ada pada layar. Terima kasih atas kesempatannya untuk melihat penjelasan pada video ini. Nanti kita akan sama-sama belajar lagi tentang materi selanjutnya. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.